masa kreditnya sama cashnya lebih murah, kredit kan nggak ada juga gitu, nggak ada leasing yang mau, nggak ada bank yang bisa proses seperti itu. Berarti kalau nawar kira-kira dong gitu ya. Ya, Misalnya cashnya 300, dia bayar 300, itu diskonnya larinya kemana tuh mas? Masuk ke kantong sales kah atau gimana? Itu nggak ada tikus-tikus yang lain. tikus-tikus kantor ya. Tikus-tikus kantor. Mainnya jangan di gedung DPR lah. Assalamualaikum Sobat Sobat Daily Dili. Next. Nah, kali ini adalah spesial ya karena perdana kita bikin podcast. Ya, ini episode pertama, namanya Depok Daily Emil podcast keliling. Jadi kita bakal keliling-keliling nih, mau nanya ke narsum apa aja yang mau ditanyain. Tapi kebetulan kita lagi ada di showroom mobil ya. Jadi kita lagi di showroom Suzuki Dewi Sartika nih di sini. Nah, kita akan ngulik untuk Jadi mobil kita ya. yang kita tanya-tanya seputar mobil aja ya. Betul. Seputar otomotif aja. Jadi apa yang mau ditanyain Sobat Dili, kita tanyain di sini. Ya, kita langsung aja temuin narsumnya ya. Betul. Yuk, kita langsung aja. Let's go. Halo. Halo Mbak Emil, Mas Dili, Ayo, gimana Mas kabarnya? Wildan. Alhamdulillah, Mas Wildan, kita lagi Ngomong-ngomong, kenapa sih kita datangnya ke sini? Kita mau beli mobil apa gimana sih? nggak tahu nih. Bosen kan tiap hari kita bantu teman-teman ngejualin mobil ya kan. Kali ini kita ngebahas yang bukan jualan tapi tentang yang berkaitan aja yang mau berkaitan dengan Suzuki ya. mau Oke. tentang persyaratan kredit atau apalah itu ya kan. Karena kan selama ini kalau pembelian itu suka ada kendala-kendala ya. Benar. Nah, kita bakal Ngebahas semua, itu. Pas tuntas itu prosesnya kayak gimana, kalau enggak mungkin ada juga yang belum tahu untuk kayak apa ya. Oh iya, kayak misalnya cara klaim asuransi gimana sih, kayak gitu-gitu ya kan. Oh gitu. Jadi gue jadi narasumber pertama berarti nih. Iya, episode pertama Narasumber nih. pertama ya. Oke, siap. Ya, insya Allah bisa kita jawab semua ya pertanyaan betul dari Mas sekali. Dili dan Mbak Emil. Betul. Kalau untuk mau ngobrol-ngobrol podcast sih baiknya tempatnya yang asik nih Mas. Oke. Kita ada spot enak nih di rooftop kita. Itu tempatnya asik banget buat ngopi-ngopi. Boleh tuh. Siap. Yuk. Kita Oke, kasih tahu lanjut langsung kita ya. ke atas. Let's go. Oke, Sobat Dili nih kita sekarang ada di rooftopnya Suzuki Dewi Sartika. Iya, ternyata Keren ya. suasananya Kayaknya mantap, ini kayak di cafe satu-satunya showroom yang ada rooftop buat santai-santainya ya. Iya sih, baru ini. Baru ini. Jadi di sini tempat kita lepas penat untuk discuss tentang masalah kerjaan juga sih. Oh gitu. Buat sharing-sharing gitu ya. Sharing-sharing. Kalau misalnya aduh target gue belum sampai nih, lu udah nyampe belum Iya. gitu. Oh gitu. Jadi ya. gampang kalau misalkan kusut banget sampai belum ada penjualan, ini kan lantai 5. Ada spot-spot buat lompat dari lantai 5. Buat terjun. Jangan dong. Enggak ya. lagi stres kejar target ya. Terus kejar target tuh mau lompat nih, jangan sampai arah kiri, jangan sampai arah kiri. Itu di depan situ ada masjid tuh. Oh iya. Oke, Bisa sambil istighfar gitu. Jadi arah kiri itu cuma budaya di Jepang, di Indonesia jangan dipakai. Jangan ditiru. Dosa. Dosta. Oke. Kita bahas apa nih Mbak Emil? Nah, kalau kan ini baru awal tahun ya. Terus kalau di showroom tuh udah peralihan ya, lagi peralihan NIK 2023 sampai 2024. Benar. Iya. Ya, jadi memang untuk di awal 2024 ini kita pastinya ngabisin stok dulu yang 2023. Oke. Nah, untuk masalah diskon yang kayak kemarin kita udah bikin Konten. Ya, udah kita bikin konten. Dari konten kemarin itu sebenarnya masih ada tambahan lagi tuh. Infonya kan baru-baru ini nih. Ada tambahan-tambahan diskon dan yang lain-lainnya gitu loh. Jadi intinya dari konten kemarin kita bisa ngasih harga yang lebih murah tuh Mas. Oh gitu. Jadi Iya. karena penghabisan ya. Iya, karena untuk ngabisin stok. Tapi Diskonnya lebih Lebih gede. sekarang. Lebih Ya. tapi 2024 udah masuk nih ya. 2024 Nick-nya? Nick-nya belum. Oh, belum masuk. Iya, di Februari baru kita update lagi. Gas tuh Karena ya. kan ada juga unit-unit yang baru dari Suzuki gitu loh. Kira-kira udah tapi bocoran harga belum tahu juga Kalau ya. bocoran harga belum.
Bocoran harga itu bocor setelah launching gitu. Oh, iya. Jadi nggak ada harga yang keluar sebelum launching, itu memang nggak boleh gitu loh. Oh gitu. Terus Memang ini masih jadi konfidensial ya sifatnya ya. Terus ini kalau Jimny kan ada yang 2 baris sekarang ya? 5 seater. Jimny iya, itu Jimny mau sekarang keluar ada. memang 5 pintu, yang 5 pintu mau keluar. Tapi launchingnya di IIMS nanti bulan depan sih. Bulan depan juga, Februari juga ya berarti. Keren tuh, 3 baris ya? Kalau nggak salah ya? Ada 5 panjang, pintu 5 ya. pintu, kan? Jadi 3 baris. ada Muat banyak ya. pintu kamar mandinya juga kan? Pintu kamar mandi enggak Waktu kayaknya. mau sholat. Oh, pintu belakang, pintu belakang. Harganya berapa sih yang baru tuh? Nah kan tadi udah dibilang nggak boleh gitu keluarga, boleh. Jadi sebelum launching itu kita nggak bisa Tapi nginfoin kalau misalnya OTR-nya. mau pesen udah boleh dari sekarang. Kalau kali? pesen udah boleh. Oh, kita buka open bookingnya sampai 20 juta. Udah dapat unit tuh. Jadi kalau untuk apa sih fungsinya open booking itu gitu loh. Fungsinya open booking itu kan unit CBU ya. Unit CBU. Jadi stoknya itu dikirim nggak langsung banyak, bertahap gitu loh. Stoknya dikirim bertahap. Yang udah melakukan booking fee 20 juta itu diprioritaskan pastinya. Oke. Jadi ketika unit itu datang, yang diprioritaskan orang yang sudah memesan. Yang udah memesan. Dibanding orang yang cuma tanya-nanya. Karena tanya nggak ngeluarin duit. Gak apa-apa. Nah. Tugas sales kan menjawab ya kan, Oke. menjawab semua Wah, pertanyaan. ini kayaknya dia jadi best sales nih ya. Ramah gitu. Kita ramah banget sih aslinya. Ramah banget. Nah, Mas Yudan, ngomong-ngomong CBU tadi tuh, mungkin di pemirsa di rumah juga ada yang nggak tahu apa sih CBU, apa sih build up, apa sih CKD gitu ya. Itu ada istilah-istilah itu CBU dan CKD. Itu apa sih Mas Yudan? Kalau CBU itu compility build up ya, itu dibuat yang pastinya bukan di Indonesia, di luar negeri lah intinya, entah itu di India, entah itu di Jepang. Nah, untuk proses CBU itu jadi ya memang dari STNK-nya aja beda Mas sama yang CKD. CKD kan produksi di Indonesia ya, dalam negeri ya. Kalau dari Suzuki sendiri unit-unit yang diproduksi di dalam negeri itu kayak New Carry Pickup, R3, Ya. XL7, nah dan lain-lain. Itu yang ya, CKD ya? Yang CKD, yang produksinya memang di dalam negeri. Oke, apa tadi CKD? CKD itu, gue juga lupa lu nanya. Cikarang Sekarang Bogor. Kemarin gue ditanya, CKD itu. sekarang rawang deh. Oke. Ini kenanya Lanjut. deh podcast buat men-men doang aja Oke. gitu. Lanjut, kita nanya Oh, lagi jadi nih. kalau New Carry Pickup itu dia pembuatannya di Indonesia ya? New Carry Pickup Iya. pembuatan di Indonesia. Oh, pantesan kalau di apa namanya Bekasi kesana dikit Cikarang itu banyak pabrik banget mobil. orang yang naik New Carry Pickup itu pakai terpal gitu. Pakai terpal. Karena buatan Indonesia. Buatan Indonesia banget kayaknya. Manual ya, Iya. manual. Karya anak bangsa itu. Oke. Nah, ngomong-ngomong nih kan sekarang lagi banyak istilah hybrid ya. Hybrid. Nah, emang sih udah agak lama ya, tapi mungkin ada yang pengen tahu ya apa sih tuh hybrid di Suzuki gitu. Sampai sekarang smart sih, hybrid ya. Smart hybrid di Suzuki. Sampai sekarang sih memang masih banyak juga yang nanya, walaupun smart hybrid dari Suzuki ini memang keluar dari tahun lalu ya. Iya. Dari tahun lalu sampai sekarang pun masih banyak pertanyaan yang memang customer itu banyak belum tahu. Karena yang mereka tahu hybrid itu bisa ngegantiin mesin nih, bisa ngegantiin bensin gitu. Iya. Kalau di Suzuki sendiri itu disebutnya SHVS ya. SHVS. Smart Hybrid Vehicle Suzuki. Kalau di Smart Hybrid Suzuki itu sebagai pembantu aja, ngebantu si mesin tersebut. Betul. Kita ada teknologi yang disebut ISG itu, Integrated Starter Generator, sama ada tambahan baterai lithium yang fungsinya itu yang ngebantu si mesin untuk berakselerasi, sama kalau dia saat deselerasi ngebantu sebagai generator. Oke. Itu untuk smart hybrid dari Suzuki. Dari Suzuki. Kalau yang full hybrid apa bedanya? Kalau full hybrid itu di Suzuki memang belum pakai ya, khususnya di Indonesia ini kita belum pakai ya? full hybrid. Kalau di full hybrid itu untuk ngeganti sih. Ngeganti. Jadi ketika jalan itu bukan bensin yang dipakai. Kalau full hybrid baterainya gitu. Bener-bener full baterai Iya, yang full digunakan baterai, ya. iya. Oke. Jadi kalau full, bedanya gitu ya.
full hybrid sebagai pengganti, kalau smart hybrid di Suzuki sebagai pembantu gitu, nggak bantu. Oke. Ya tujuannya Jadi- sama-sama biar lebih hemat bensin. Tapi dia bisa ngebantu untuk beli bensin gitu. Kalau ngebantu untuk beli itu Biar nggak bayar bensinnya. bukan smart hybrid ya. Itu Itu smart money. Smart money ya kan. Jadi ngebantu bayar bukan ngebantu mesin. Oke. Terus tadi ngomong-ngomong baterai deh, dari Suzuki biasanya itu ngasih garansi berapa lama sih baterai Kalau itu? garansi baterai ya, garansi baterai di Suzuki itu 8 tahun. 8 tahun ya? Oh, 8 sama tahun. lah ya. Kekuatan baterainya estimasinya itu 10 tahun. Jadi kalau untuk harga baterai nih, Mas Dili mau tahu gak nih harga baterainya? Mbak Emil? Tar dulu. Tar dulu Nih, ya. ada yang aneh nih di sini ya. Garansi 8 tahun baterai. Iya. Ya, sedangkan kekuatan baterai 10 tahun. Ketika sudah 10 tahun baterainya rusak, tapi garansinya sudah habis. Iya, itu tandanya harus beli. Makanya dia garansi cuma sampai 8 8 tahun. Iya. Tapi sekarang secara logiknya gini ya, Orang Indonesia itu kemampuan atau daya beli untuk beli barang-barang otomotif itu lumayan tinggi loh. Jadi kebanyakan customer yang memang punya mobil itu kebanyakan 5 tahun ganti, 5 Oke. tahun ganti. Iya betul. Karena biar aman ya. Iya. Biar enggak. Jadi sebelum nggak garansi rewel itu dan- habis juga udah kejual rata-rata. Iya. Tapi kasihan yang pembeli keduanya kalau gitu ya. Ya resiko beli second, makanya beli baru. Makanya beli baru. Resiko, semua itu ada resiko Iya, gitu, benar, Memel, ya. Kalau mobil second udah pasti resikonya lebih Iya, tinggi betul. dibanding mobil baru. Oke, nah itu kan tadi garansi baterai. Sekarang kita mau nanya yang garansi mesinnya nih. Garansi mesin berapa Garansi lama untuk Suzuki? mesin 100.000 kilometer. 100.000 kilometer. 100.000 kilometer. 100.000 tuh udah lumayan lah ya. Oke. Orang 5 tahun aja ada juga yang masih 40.000 kilometer loh. Itu garansi mesin 100.000 itu termasuk spare part ya? Enggak lah, spare Enggak. part itu garansi mesin pure mesin aja. Oh, maksudnya ya spare part yang ada di mesinnya gitu. Maksudnya Iya. kalau ada kerusakan diganti gratis gitu. Iya. Oke. Garansi intinya komponen yang di mesin ya, Oke, bukan oke. yang lain. Nah, kalau aki Kalau aki 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Oke. Ya masuk akal sih tadi. Sedangkan umur aki itu rata-rata 2 tahun ya. Ya kalau aki nyampe 5 tahun, kesian nanti yang supply akinya nggak kebeli-beli nanti. Oke. Kasihan nanti aki-akinya. Aki-aki ada nini-nininya. Aki-aki nini-nini gue baru ngomong. Aduh. Aduh. Aki-aki nini-nini. Oh ya, harga baterai gimana tuh? Oh iya, Banyak jadi nanya disebut harga nih baterai. harga baterai estimasinya itu kan dari 10 sampai 15 juta ya estimasi. 15 jutaan lah, 15 jutaan. Iya, tapi kan kekuatan baterai 10 tahun 10 tuh, tahun. garansinya 8 tahun. Ketika baterai itu udah rusak 10 tahun atau 8 tahun ke depan, baterai itu berumur pasti lah ya. iya, baterai barang-barang elektronik yang udah itu pasti lebih murah. 10 tahun Yang sekarang harga 15 juta di 10 tahun atau 8 tahun ke depan Bisa harga juta baterai itu setengah. paling 1 juta 2 Itu juta. nggak bisa diganti sama baterai alfabet. alfabet apa sih? Apa? ABC. ABC. Oh. Ya. Baterai alik bata. Bisa, Ya, Alibata kalau enggak. Iya. Bisa. 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 Lu dorong nantinya. Dorong. Bisa dorong. Bisa rusak. Oke. Kalau misalnya nih pemesanan mobil itu proses jadi STNK dan BPKB-nya itu beda-beda nggak sih? Ya kembali kayak tadi ya. Kalau unit yang CBU STNK itu 30 hari kerja estimasi ya. Kalau unit yang produksinya di dalam negeri CKD itu cuma 14 hari kerja. Dan itu pun ada proses untuk percepatannya juga. Gitu. Oh, Tergantung tergantung dealing-dealingannya pelicin ya? nih. Tergantung Dealing-dealingan sama. Iya, tergantung pelicinnya ya kan. Indonesia ya. Indonesia. Apalagi mana ada ordal. Ordal. The power of orang dalam. Iya. Itu lebih cepat lagi Jadi kalau sehari mau langsung iya, jadi. sehari nggak ada. Sehari nggak ada. Ordal. Bisa hari-hari jadi di sono di Senen, di Galur. Kalau perpanjang bisa, ini kan proses awal pembuatan iya, STNK iya. gitu Kalau loh. perpanjang bisa ya, tinggal fotokopi aja. Terus kalau misalnya nih Mas Wildan, kalau baterainya rusak itu masih bisa jalan apa enggak? Iya, ini Karena kan dia di kecepatan awal ya, biasanya ya? Gimana sih? Awal gimana?
Kalau Iya, misalnya mesin stop and kerja, go. stop and go gitu Oh, maksudnya. gitu. Iya, Jadi- dia bekerjanya di stop and go kan kalau di Suzuki itu hybridnya. Iya. Iya kan? Pekerjaan di stop and go, saat deselerasi dia fungsinya buat ngecas, saat akselerasi dia buat ngebantu motor gitu loh. Tapi ketika baterai itu rusak atau terjadi kendala sesuatu, unit ini tetap bisa konvensional, nggak mati, Pakai masih bensin ya? bisa masih bisa normal. Nah beda sama full hybrid, kalau full hybrid baterai rusak bener-bener mati total, dia nggak bisa jalan. Itu kalau rusak kelihatan kok baterainya kembung. Itu kayak Nokia. Casingnya mangap. Casing mangap dikit agak. Gak gitu, itu Perasaan baterai waktu beli slim ya. HP. Ini udah kelamaan 10 tahun udah mangap. Iya. Gak gitu, itu baterai HP. Baterai mobil beda. Iya. Oke, terus kalau nih kita ke pembelian ya. Oh, pembelian. Gimana kalau misalnya bedanya cash sama kredit itu persyaratannya apa? Kalau untuk cash mah KTP aja sih. KTP doang. KTP, iya kalau Oh, untuk cash kalau- KTP. Cuma kan untuk cash ini sekarang semua ya, mungkin semua brand selain Suzuki juga sama sih ya. Semua brand itu pakai Tokopedia, link-link Bersin, Tokopedia. Mbak. Kameramennya bersin. Lagi flu. Ya. Pakai link-link Tokopedia gitu loh. Jadi untuk pembelian cash itu kita bisa alihkan ke Tokopedia karena memang ada tambahan voucher. Gitu. Misalkan kita ada diskon sampai 35 juta, kita pakai Tokopedia itu bisa ada tambahan 1 sampai 2 juta. Lumayan ya. Lumayan kalau untuk proses cash ya. Nah, untuk proses kredit ya biasalah data-data yang dilampirkan itu data-data mandatori. Oke. Ya kayak KTP, NPWP, KK itu udah Prosesnya wajib. berapa lama tuh? Kalau cash mah pasti cepat ya. Kalau kredit Cash cepet. Kalau kredit itu tergantung datanya ya. Jadi kalau memang si customer tersebut nggak ada terkendala masalah-masalah kredit, kalau 5 lah, WO lah gitu loh, itu bisa cepet. Nah, diskon-diskon itu bisa masuk ke paket kredit nggak sih? Kan bisa diskon di cash nih. Bisa Diskon itu memang untuk pembelian cash atau kredit bisa. Oh, bisa. Jadi ada dua konsep ya kalau untuk kredit. Kredit itu kalau mau diskon dipotong dari OTR bisa, untuk subsidi DP juga bisa. Misalkan diskonnya 35 juta, si customer mau DP 20 juta nih. Itu berarti TDP sistem yang masuk di leasing itu 50 juta. Oke. Oh ya Mas Yudan, terus kalau misalnya kalau yang domisili di luar Jabodetabek itu persyaratannya gimana? Di luar kota? Domisili di luar kota untuk kredit. Hmm. Jadi kalau domisili di luar kota untuk kredit itu bisa kita proses ya. Tapi asalkan KTP-nya itu KTP tetap Jabodetabek. KTP Jabodetabek. Walaupun domisili dia misalkan di Jawa gitu. Itu bisa diproses. Kalau Jabodetabek udah pasti aman ya. Kalau Terus- Jabodetabek udah pasti aman. Terus kalau misalnya dia ngontrak nih, dia ngontrak itu gimana kalau dia posisi di Jabodetabek? Kalau rumah sewa, sebenarnya rumah sewa itu bukannya nggak bisa kredit ya, bisa. Tapi ada ketentuan-ketentuan tertentu, kayak DP-nya itu minimal di 30%. Gitu loh. Jarang leasing yang mau garap yang DP minim gitu. Bukan jarang, memang nggak ada. Ketentuannya kan karena orang yang rumahnya sewa itu kan berarti resikonya lebih tinggi ya. Resiko lebih tinggi karena si customer tersebut ada kemungkinan pindahnya itu lebih besar. Kemungkinan kaburnya. Kemungkinan kaburnya itu lebih tinggi gitu loh. Oke, Iya, jadi benar. ada persyaratan yang berbeda Iya. pasti ya. Benar. Contohnya tadi ya, DP lebih besar kayak. DP lebih besar. Oke, nah terus kalau misalnya ada kendala-kendala, selama ini suka ada kendala nggak sih kayak Kreditnya ya. Kalau kendala sih ya udah pasti ada ya. Kadang beli cash aja juga ada kendala, apalagi kredit gitu loh. Kredit itu paling terkendala di kayak data-data yang customer yang ada histori kreditnya jelek. Jadi kalau ada histori kreditnya jelek, misalkan salah satu dari suami atau istrinya, ya itu juga termasuk kendala. Tapi ada leasing yang memang bisa cover untuk kriteria customer tersebut. Oke, biasanya itu kalau berapa ya minimal ya? Kalau call berapa minimal? Call 5 itu udah susah. Kalau 5 itu udah pasti Udah susah. ya? Dari call 3 aja itu memang udah deviasinya udah sampai ke HO. Oh, gitu loh. Jadi amannya Overnya kalau ke HO. berapa nih? Amannya call 1, histori satu. kreditnya lancar. Call Tapi satu bukan kayak berarti yang
Call 2, call 3 sampai call 5 itu nggak bisa proses ya, bukan berarti ya. Call 1 tuh kayak gimana sih contohnya biasanya? Nah, berhubung gua juga ada history di leasing ya. Kalau Curhat dong jadinya. kalau call 1 itu istilah call 1 itu dari 0 hari keterlambatan gitu. 0 hari itu call 1. Berarti melewat Nggak pernah terlambat. Telat Nggak- sehari 2 hari iya. gitu. Itu Tapi call dia bayar. Nah, call 2 itu 31 hari terlambatan. Sebulan. Di call, iya 31 hari ya. Ya. Kalau di call 3 itu dari 32 hari sampai 61 hari. Itu udah Gitu. call 3. Kalau call 5 tuh udah hilang gitu. Call 5 itu lebih dari 90 hari. Oh, gitu Nah, 3 bulan. lebih ya? dari 90 sampai 180 hari itu call 5. Oke gitu. Kalau mau yang aman call berapa? Ya call 1 tadi. Salah. Apa? Call me. Asik. Yang mau beli call me. Masuk Pak Eko. Oke. Tapi kalau kendala-kendala sih ya Gimana penyelesaiannya ya? penyelesaian ya. Ntar gue ceritain ini dulu ya, kayak kendala-kendala tuh kadang emang ada customer yang bermacam-macam ya. Kayak DP-nya dong minimin ya kan, angsurannya juga minim. Itu banyak banget yang kayak begitu. Oke. Jadi kalau yang memang ada customer gitu, gue sih nyikapinnya ya memang kayaknya nih orang belum pernah ada histori kredit mobil gitu. Yang udah pasti kan kayak DP minim, angsuran minim kan, masa kreditnya sama cashnya lebih murah kredit kan nggak ada juga gitu, nggak ada leasing yang mau, nggak ada bank yang bisa proses seperti itu. Berarti kalau nawar kira-kira dong gitu ya. Ya itu dia yang ngomong ya, Emil yang ngomong. Iya Emil kan yang ngomong, bukan kasihan gua. jadinya salesnya. Kalau iya Enggak. DP-nya minta minim, angsurannya minim juga. Iya, banyak yang begitu. Maunya mobil dapatnya motor. Iya, maunya mobil harga kreditnya harga kredit motor itu Iya. emang sampai kapanpun ya susah juga untuk punya mobil ya. Jadi kalau memang orang yang udah paham tentang kredit, yang udah sering gitu melakukan kredit pastinya tahu. Jadi nggak perlu nanya lebih juta, Mas ini DP-nya 5 juta, minta tolong kirimin angsurannya. Dan udah pasti orang itu nggak bakal nawar angsuran tuh, kecuali dia misalnya DP 50 juta nih. Angsurannya bisa gak nih segini. Nah, itu masih bisa gitu otak-atik Oke. gitu. Benar. Kalau angsuran minim, DP-nya minim, sampai sekarang pun belum ada gitu. Jadi rumus kredit itu semakin tinggi DP, semakin minim angsuran. Itu udah rumus kredit. Oke. Nah, ini ngomong-ngomong nih, aku punya pertanyaan yang mungkin sensitif ya. Jadi pengen tahu nih, kan biasanya kalau beli mobil itu ada diskon dia. Pasti. Nah, ada orang yang oh diskonnya berapa nih, dia benar-benar teliti gitu tentang diskon. Tapi ada juga yang cashnya 300 misalnya, udah dia bayar 300 tanpa diskon tuh, dia nggak nanya-nanya, oh banyak kelebihan duit tuh. Nah kalau misalnya dia langsung misalnya cashnya 300, dia bayar 300, itu diskonnya larinya kemana tuh Mas? Masuk ke kantong sales kah atau gimana? Kalau iya. Bagi-bagi dong. Jadi kalau ada yang begitu, sales kaya. Sales kaya. Tapi sejauh ini ya, kalau di kita, ini kan Suzuki kita di dealer ATPM-nya langsung ya. Jadi sangat transparansi sih kalau di sini. Transparan banget untuk masalah diskon. Jadi untuk diskon-diskon tersebut, kalau memang customer nggak nanya diskon, ya itu sebagai bentuk cashback, dikembaliin ke nasabah lagi. Dan itu nggak mengurangi nilainya Rp1 pun. Jadi diskonnya 30 juta, harga 300 juta, diskonnya 30 juta, ya kita kembaliin lagi 30 Dibalikin juta. lagi ke Dibalikin konsumennya lagi. ya. Itu kalau Karena nggak bisa ke sales. itu nggak ada tikus-tikus yang lain. Tikus-tikus kantor ya. Tikus-tikus kantor. Mainnya jangan di gedung DPR lah. Ya kalau di sana udah hilang dong. Iya. Jadi kalau kayak yang fraud kayak gitu nggak ada sih, nggak ada. Kalau di sini nggak ada sama Tapi sekali. diskon tuh udah pasti ada ya setiap. Diskon setiap unit udah pasti ada. Pasti ada. Udah Soalnya pasti kita ada dulu diskon. pernah ngambil mobil. Oh pernah pengalaman. Jadi cerita tentang pengalaman pribadi. Kayaknya ini antara punya duit sama bego tuh beda-beda tipis. Iya. Jadi bayar aja taunya ya. Ya, jadi waktu itu tuh pernah ya kita ngambil, udah gitu ngambilnya itu di awal tahun, terus kita dapat nicknya tahun yang sebelumnya. tahun sebelumnya. Jadi nicknya akhir tahun lah pokoknya. Gimana sih? Iya, jadi ngambil di 2016 waktu itu ya. Ya, Terus nah, awal 2016 tapi Iya. dapat nick yang 2015. 2015. Itu kan harusnya diskon 2015 gede. harusnya tuh kan ya. gede-gedean, di sini aja sampai 40 juta.
Nah, Mbak Emil dapat berapa? Nggak ada. Kemana? Jadi kalau kayak begitu tuh ya harusnya ada ya, harusnya ada. Yang tadi yang saya bilang diskon itu ada buat potongan untuk OTR, ada juga untuk subsidi PDP. Iya, gitu. iya, iya. Jadi kalau di kita sangat transparansi sih untuk diskon, kita nggak bisa main-mainin sama Kalau di sekali. sini berarti nggak bisa dimain-mainin. Nggak bisa, diskon. itu nggak bisa. Kembalian diskon nih balikin ke sales, misalkan konsumen nggak dapet diskon, nggak tahu diskon, dikembaliin ke sales itu nggak bisa sama sekali. Rp1 pun nggak bisa ke rekening sales. Wah, Bener-bener keren dong. transparan ya. Benar-benar transparan di sini, nggak bisa Keren, diotak-atik. Nah, oke. Sekarang kita bahas asuransi. Kalau asuransi itu all risk ya, all risk misalnya, all risk dulu dah. Itu benar-benar diganti total atau gimana ya kalau all risk itu? Tergantung asuransinya ya, pakai apa ya. Kalau di kita ada asuransi itu ada Suzuki Insurance juga gitu loh. Jadi memang rekanan bengkelnya langsung dari Suzuki. Oke, maksudnya kan Kalau untuk all risk itu udah pasti di cover semua, karena ada juga all risk itu yang pakai ini ya, misalkan pihak ketiga nih ketabrak atau terjadi sesuatu sama unit yang kita tabrak, nah itu juga kita bisa diklaim. bisa diklaim. Ah, iya, ada limit-limit tertentunya, misalkan penggantiannya 10 sampai 20 juta. Oke, kalau TLO itu gimana? TLO itu total loss ya, cuma asuransi kehilangan aja dia. Oh, gitu. Total loss itu cuma asuransi Cuman hilang kehilangan. doang. Kalau penyok-penyok atau Enggak, kecelakaan gitu enggak ada. Itu masuknya kategori all risk. Jadi mending hilangin aja mobilnya ya biar dapat ganti baru gitu. Iya, kalau hilangin unsur kesengajaan susah juga ya. Karena memang kalau untuk unit mobil ya yang harganya ratusan juta, udah pasti ada auditnya juga dia. Nggak bisa sembarangan kita pura-pura hilang mobil biar dapat ganti baru, nggak bisa. Karena memang ada beberapa proses yang dia jalanin sampai untuk klaim mobil tersebut. Oh, jadi nggak bisa pura-pura Nggak bisa dibawa pura-pura. keluar kota, bilangnya Jangan, hilang Mbak, hilang gitu. Jangan, itu nggak bisa. Nggak bisa. Itu bisa lapor polisi ntar kamu. Iya. Oke. Lagi mau Memanipulasi kehilangan lah ya, memanipulasi kehilangan ya. Jadi kayak dulu ada film kayak gitu juga tuh, gue lupa judulnya. apa tuh? Jadi film dulu itu memanipulasi kematian gitu. Dia mengasuransikan suaminya, Oh, nggak tahu, asuransi. iya mati, suaminya meninggal gitu. Padahal biar dapat asuransi, padahal suaminya masih hidup, pura-pura meninggal. Oh, Itu tetap aja ketawa. Boleh tuh. Nggak bisa ya. akhir-akhir ini kan banyak sales yang bikin konten di YouTube tuh ya. Rame sekarang bikin Iya, setiap bulan kayaknya. mengiklan di YouTube ya kan, di YouTuber iklan mobil di YouTube. Itu Mas Wildan udah berapa lama tuh di YouTube? Terus gimana? Ada prospek kah dari situ? Dari itu, Contohnya di Dilimax nih ya, oke, pernah ya? di Dilimax ini kita sering konten ya. Kalau dari Dilimax-nya sendiri nih ya, jujur gue dapet SPK itu dari Dilimax 5. Itu sampai pengiriman unitnya 3. Mbak Emil nggak mau ini, channelnya Mbak Emil. Auto DP. Auto DP itu pernah 2 unit ya dari Auto DP. Masih menang, jadi kalau iya bener juga masih menang, jadi kalau gue jadi masarin nih. Enggak, jadi emang sekarang orang lebih banyak hidupnya di handphone kali ya, dikit-dikit betul, lihat betul. handphone, bahkan mau tidur lihat handphone gitu. Untuk masarin di YouTube itu worth it banget sih. Berarti sekarang YouTube sebagai media baru ya buat promosiin. Sebenarnya nggak baru juga sih, udah lama gitu, udah Ya. banyak ya. Tapi untuk sekarang ini ya memang media sosial itu worth it sih untuk sales kayak gua gini. Oke, jadi udah bukti ya sales ya. Ke channel ini aja, jual aja promo. Siap. Oke. Mas Wildan, ada yang mau disampaikan lagi nggak ke sobat Dili atau ke penonton teman-teman? Ya untuk yang mau beli unit di 2024 awal tahun ini, tipsnya yang pertama beli di Wildan. Oh, Yang kedua beli di saya. Yang Yang ketiga ketiga? beli di aku. Itu semua isinya. Ya itu jadi. Oke, kalau Sobat Dili ada yang mau hubungin untuk promo-promo dari Suzuki ya, karena ini awal tahun kan, promonya diskonnya lagi gede banget, itu bisa langsung hubungin Mas Wildan aja ya. Benar. Nomor handphonenya bisa diinfoin. 0877 800.015 atau 0813 1028 0431. Jangan
Jangan lupa hubunginnya Mas Wildan. Jangan lupa tonton channel Dili Max. Dili Iya, Max. sampai ketemu Ya, lagi. jangan lupa lagi untuk subscribe, terus share, dan nonton sampai habis. Like juga. Iya. Oke Sobat Dili, makasih udah nonton sampai habis video ini. Sampai Semoga jumpa. bermanfaat Semoga ya. bermanfaat. Ini obrolan kita yang sangat berfaedah sekali. Sangat berfaedah. Amin. Semoga Iya. bisa ngebantu teman-teman ngebuka jadi ngebuka yang nggak tahu nih, bisa di-share-share yang kayak nggak tahu. Jangan lupa juga buka dompetnya buat ambil unit di sini. Setuju? Oke. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya di program Depok Dili. Emil Podcast Lili. Bye.